Pergi ke kebun memetik kopi. Kopi diseduh harum aromanya. Halo semuanya yang sedang menyimak di sini. Selamat datang di video saya hari ini. Kopi merupakan salah satu komoditas perkebunan unggulan yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan berperan penting dalam perekonomian nasional. Indonesia dikenal sebagai salah satu negara penghasil kopi terbesar di dunia dengan jenis utama kopi Arabica dan Robusta yang memiliki cita rasa khas dan dinikmati pasar internasional. Tingginya permintaan kopi baik di dalam negeri maupun luar negeri menjadikan budidaya tanaman kopi sebagai peluang usaha yang menjanjikan bagi petani. Budidaya tanaman kopi umumnya dilakukan di daerah dataran tinggi dengan kondisi iklim tropis yang sesuai, seperti suhu yang sejuk, curah hujan yang cukup, dan tanah yang subur. Budidaya tanaman kopi umumnya dilakukan di daerah dataran tinggi dengan kondisi iklim tropis yang sesuai, seperti suhu yang sejuk, curah hujan yang cukup, dan tanah yang subur. Pengelolaan budidaya yang baik mulai dari pemilihan bibit unggul, teknik penanaman, pemupukan, pemangkasan, hingga pengendalian hama dan penyakit sangat menentukan produktivitas dan kualitas hasil panen. Oleh karena itu, penerapan teknik budidaya yang tepat menjadi faktor penting dalam meningkatkan hasil, potensi, dan mutu dari biji kopi. Terhadap pendapatan petani, budidaya kopi juga berperan dalam menciptakan lapangan kerja serta mendukung pengembangan agribisnis berbasis komoditas ekspor. Namun, tantangan seperti perubahan iklim, serangan organisme pengganggu tanaman, dan fluktuasi harga pasar perlu diantisipasi melalui inovasi teknologi dan manajemen usaha tani yang berkelanjutan. Dengan pengelolaan yang optimal, budidaya tanaman kopi diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani dan daya saing produk kopi di pasar global. Perkenalkan, nama saya Aditya Dwi Margiana, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor, program studi penyuluhan pertanian berkelanjutan. Dalam budidaya kopi, pemupukan merupakan salah satu faktor kunci yang menentukan keberhasilan produksi. Pupuk berperan dalam menyediakan unsur hara yang diperlukan oleh tanaman untuk tumbuh optimal, menghasilkan buah yang berkualitas, serta meningkatkan ketahanan terhadap hama dan penyakit. Kopi membutuhkan keseimbangan nutrisi yang tepat, yang bisa diperoleh dari pupuk organik maupun anorganik. Kesalahan dalam pemupukan, baik dari segi dosis, jenis, atau waktu aplikasi, dapat berdampak buruk pada pertumbuhan tanaman dan hasil panen. Oleh karena itu, memahami teknik pemupukan yang tepat menjadi hal yang sangat penting bagi petani kopi. Diawali dengan kebutuhan unsur hara dalam tanaman kopi. Tanaman kopi membutuhkan berbagai jenis unsur hara yang terbagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama ada unsur hara makro. Unsur hara makro adalah unsur hara yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tanaman kopi, meliputi nitrogen membantu pertumbuhan daun dan batang, serta meningkatkan kadar klorofil untuk fotosintesis. Kemudian fosfor berperan dalam membentukkan akar, mempercepat pembungaan, dan meningkatkan ketahanan terhadap penyakit. Lalu kalium membantu dalam pembentukan buah, meningkatkan ketahanan terhadap kekeringan, serta memperkuat struktur tanaman. Dilanjut kalsium, meningkatkan kekuatan jaringan tanaman dan membantu penyerapan unsur hara lainnya. Dan yang terakhir di unsur hara makro yaitu magnesium, berperan dalam pembentukan klorofil dan meningkatkan fotosintesis. Selain unsur hara makro, terdapat juga unsur hara mikro. Selain unsur hara makro, tanaman kopi juga membutuhkan unsur hara mikro dalam jumlah kecil tetapi sangat penting, seperti zat besi berperan dalam pembentukan enzim dan klorofil. Seng mempengaruhi pertumbuhan tunas dan daun muda. Boron membantu pembentukan buah dan bunga. Lalu tembaga berperan dalam metabolisme tanaman dan pembentukan enzim. Kebutuhan nutrisi berdasarkan fase pertumbuhan tanaman kopi. Setiap fase pertumbuhan tanaman kopi memiliki kebutuhan nutrisi yang berbeda, yaitu pada fase vegetatif sekitar 0-2 tahun memerlukan lebih banyak nitrogen untuk pertumbuhan daun dan akar. Dilanjut fase generatif dari 2 tahun sampai 4 tahun memerlukan lebih banyak fosfor dan kalium untuk pembentukan bunga dan buah. Dan fase produksi 4 tahun
ke atas. Memerlukan keseimbangan semua unsur hara untuk mempertahankan produktivitas dan kualitas buah. Jenis pupuk yang digunakan dalam budidaya kopi. Pemupukan kopi dapat dilakukan menggunakan pupuk organik maupun anorganik, tergantung pada kebutuhan tanaman dan kondisi lahan. Yang pertama, pupuk organik meningkatkan kesuburan tanah secara alami. Pupuk organik berasal dari bahan alami yang mengalami dekomposisi dan memberikan nutrisi secara bertahap. Jenis pupuk organik yang umum digunakan yaitu pupuk kandang, mengandung nitrogen dan bahan organik tinggi, baik untuk memperbaiki struktur tanah. Kemudian kompos, meningkatkan aktivitas mikroorganisme tanah dan memperbaiki aerasi tanah. Kemudian biochar, memperbaiki kapasitas tukar kation tanah, meningkatkan retensi air dan mengurangi emisi karbon. Selanjutnya, pupuk hijau, menggunakan tanaman leguminosa sebagai sumber nitrogen alami. Dan pupuk organik juga yaitu pupuk anorganik, menambah nutrisi secara cepat. Pupuk anorganik memberikan unsur hara dalam bentuk yang mudah diserap oleh tanaman. Jenis pupuk anorganik yang digunakan dalam kopi seperti urea 46% nitrogen sebagai sumber utama nitrogen untuk pertumbuhan vegetatif. Lalu ada SP36, 36, P2O5 memacu pembentukan akar dan mempercepat pembungaan. Lanjut KCl meningkatkan kualitas buah dan ketahanan terhadap hama. Kemudian bromid menyeimbangkan pH tanah dan meningkatkan penyerapan unsur hara. Pupuk anorganik harus digunakan secara hati-hati agar tidak merusak struktur tanah atau mencemari lingkungan. Waktu pemupukan yang ideal. Pemupukan pada tanaman kopi harus disesuaikan dengan fase pertumbuhan agar unsur hara yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal. Pertama, pada awal musim hujan, pada fase ini tanaman kopi mulai aktif tumbuh karena ketersediaan air meningkat. Pupuk yang diberikan, terutama nitrogen dari urea, berfungsi merangsang pertumbuhan daun baru, memperkuat perkembangan akar, dan kondisi tanah yang lembab membantu penyerapan unsur hara lebih efektif. Kemudian menjelang pembungaan, fase ini sangat penting karena menentukan jumlah buah yang terbentuk. Unsur hara seperti fosfor, SP36, dan kalium berperan untuk memperkuat pembentukan bunga, mengurangi kerontokan bunga, dan meningkatkan keberhasilan pembentukan buah. Jika kekurangan hara pada fase ini, hasil panen bisa menurun drastis. Kemudian, waktu yang paling ideal yaitu setelah panen. Tanaman kopi mengalami kelelahan setelah berproduksi. Pemupukan bertujuan untuk memulihkan kondisi tanaman, memberikan cadangan nutrisi dalam tanah, mempersiapkan tanaman untuk siklus produksi berikutnya. Biasanya dikombinasikan dengan pupuk organik untuk memperbaiki struktur tanah. Dilanjut, dosis pemupukan yang tepat. Dosis pupuk harus disesuaikan dengan umur tanaman karena kebutuhan hara berbeda di setiap fase. Pada umur 0 sampai 1 tahun pada fase vegetatif awal, dengan dosis pupuk urea 20 sampai 40 gram per tanaman. Kemudian ketika SP36 10 sampai 20 gram per tanaman. Selanjutnya KCl 10 sampai 20 gram per tanaman. Penjelasan yang berlanjutnya itu fokus pada pertumbuhan vegetatif, daun dan akar. Dosis masih rendah karena tanaman masih kecil dan akar belum berkembang sempurna. Pada umur 2 sampai 3 tahun, fase pertumbuhan lanjutan, itu dosisnya pupuk urea 50 sampai 100 gram per tanaman, SP36 30 sampai 50 gram per tanaman, lalu KCl 30 sampai 50 gram per tanaman. Nah, dalam fase pertumbuhan lanjutan ini, tanaman mulai memasuki fase produktif awal. Kebutuhan hara meningkat untuk pembentukan cabang produktif dan persiapan pembungaan. Pada umur 4 tahun, fase produktif, itu dosisnya pupuk urea 150 sampai 250 gram per tanaman,
SP 36 350 sampai 100 gram per tanaman dan KCL 50 sampai 100 gram per tanaman. Dan umur 4 tahun ini tanaman sudah menghasilkan buah secara optimal, kebutuhan hara tinggi untuk mendukung pembungaan dan pembuahan, dan menjaga kualitas dan kuantitas hasil panen. Bukan berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pemupukan tidak hanya bertujuan meningkatkan hasil, tetapi juga menjaga kesehatan tanah dalam jangka panjang. Kombinasi pupuk organik dan anorganik bisa memperbaiki struktur tanah, meningkatkan aktivitas mikroorganisme yang ada pada tanah. Kombinasi keduanya itu disebut pemupukan berimbang. Dilanjut, pemupukan berkelanjutan yang ramah lingkungan yaitu penerapan sistem agroforestry. Kopi ditanam bersama tanaman penaung, misalnya sengon atau lamtoro. Manfaatnya yaitu menambah bahan organik dari daun gugur, menjaga kelembapan tanah, mengurangi erosi, dan meningkatkan siklus nutrisi alami. Setelah penerapan sistem agroforestry, bisa dilakukan juga yaitu analisis tanah secara berkala. Dilakukan pada setiap 1-2 tahun yang bertujuan untuk mengetahui pH tanah dan kandungan nitrogen, fosfor, kalium. Kemudian hasil analisis itu digunakan untuk menentukan jenis dan dosis pupuk yang tepat dan menghindari pemborosan pupuk. Setelah analisis tanah, bisa dilakukan juga yaitu penggunaan pupuk hayati mengandung mikroorganisme seperti bakteri, pelarut fosfat, dan mikorizа. Manfaatnya itu meningkatkan ketersediaan unsur hara, memperbaiki kesehatan akar, dan mengurangi ketergantungan pupuk kimia. Pemupukan tanaman kopi dengan cara membuat larikan merupakan salah satu teknik yang sangat efektif dalam meningkatkan penyerapan unsur hara oleh tanaman. Metode ini dilakukan dengan membuat parit kecil atau alur melingkar di sekitar tanaman kopi. Kemudian pupuk dimasukkan ke dalam larikan tersebut dan ditutup kembali dengan tanah. Dengan cara ini, pupuk tidak mudah hanyut oleh air atau menguap, sehingga unsur hara dapat terserap secara maksimal oleh akar tanaman. Teknik larikan sangat dianjurkan terutama pada lahan miring atau daerah dengan curah hujan tinggi karena mampu meminimalkan kehilangan pupuk. Dalam penerapannya, pembuatan larikan harus memperhatikan jarak dari batang tanaman. Untuk tanaman kopi yang masih muda, larikan dibuat lebih dekat yaitu sekitar 30 cm dari batang. Sedangkan pada tanaman yang sudah dewasa, larikan dibuat jauh yaitu sekitar 50 hingga 75 cm mengikuti lebar tajuk tanaman. Hal ini disebabkan karena akar tanaman kopi berkembang mengikuti tajuknya, sehingga penempatan pupuk harus disesuaikan agar tepat sasaran. Kedalaman larikan biasanya berkisar antara 5-10 cm dengan lebar sekitar 10-20 cm, sehingga cukup untuk menampung pupuk tanpa merusak akar utama tanaman. Proses pemupukan dengan larikan dimulai dari persiapan alat dan bahan, seperti cangkul, dan jenis pupuk yang akan digunakan. Setelah larikan dibuat, pupuk dimasukkan secara merata ke alur tersebut, tidak ditumpuk pada satu titik agar distribusi unsur hara lebih merata. Selanjutnya, larikan ditutup kembali dengan tanah untuk menjaga pupuk tetap berada di dalam tanah dan tidak terpapar langsung oleh sinar matahari. Penutupan ini juga membantu menjaga kelembapan tanah sehingga proses pelarutan pupuk menjadi lebih optimal.
Jenis pupuk yang digunakan dalam pemupukan tanaman kopi umumnya terdiri dari pupuk anorganik dan pupuk organik. Pupuk anorganik seperti urea berfungsi untuk merangsang pertumbuhan daun, SP36 untuk mendukung perkembangan akar dan pembungaan, serta KCl untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas buah. Sementara pupuk organik seperti pupuk kandang dan kompos berperan dalam memperbaiki struktur tanah, meningkatkan kesuburan tanah, serta menjaga keseimbangan mikroorganisme dalam tanah. Penggunaan kedua jenis pupuk ini secara kombinasi akan memberikan hasil yang lebih optimal bagi pertumbuhan tanaman kopi. Secara umum, metode pemupukan dengan larikan memiliki banyak kelebihan, di antaranya meningkatkan efisiensi penggunaan pupuk, mempercepat penyerapan unsur hara oleh akar, serta mengurangi risiko kehilangan pupuk akibat erosi atau penguapan. Meskipun demikian, metode ini membutuhkan tenaga kerja yang lebih banyak dan waktu pengerjaan yang lebih dibandingkan dengan metode penaburan biasa. Oleh karena itu, petani perlu mempertimbangkan kondisi lahan dan ketersediaan tenaga kerja dalam penerapannya. Dengan penerapan teknik pemupukan larikan yang tepat, diharapkan tanaman kopi dapat tumbuh dengan optimal, memiliki sistem perakaran yang kuat, serta mampu menghasilkan produksi yang tinggi dan berkualitas. Teknik ini menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan produktivitas usaha tani kopi, terutama dalam menghadapi tantangan kondisi lingkungan dan kebutuhan nutrisi tanaman yang semakin kompleks. Itulah penjelasan tentang mengenai pemupukan tanaman kopi. Lanjut membahas pemupukan tanaman jagung. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang pemupukan tanaman jagung. Di sebelah tanaman jagung merupakan salah satu komoditas pangan utama selain padi, yang banyak dikonsumsi masyarakat baik sebagai bahan makanan pokok di berbagai daerah maupun sebagai bahan baku industri. Selain itu, jagung juga memiliki peran strategis sebagai bahan pakan ternak, terutama untuk unggas, sehingga permintaannya terus meningkat seiring berkembangnya sektor peternakan. Dari sisi ekonomi, tanaman jagung memiliki nilai jual yang cukup tinggi dan peluang pasar yang luas, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor. Hal ini menjadikan jagung sebagai komoditas unggulan yang mampu meningkatkan pendapatan petani. Budidaya jagung juga relatif mudah dilakukan karena tanaman ini dapat tumbuh di berbagai jenis tanah dan kondisi iklim, terutama di daerah tropis seperti Indonesia. Dengan teknik budidaya yang tepat, hasil produksi jagung dapat dioptimalkan. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk yang terus terjadi menyebabkan kebutuhan pangan dan pakan juga semakin meningkat. Oleh karena itu, pengembangan budidaya jagung menjadi salah satu upaya penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Pemerintah juga mendorong peningkatan produksi jagung melalui berbagai program seperti penyediaan bibit benih unggul, pupuk, serta penyuluhan kepada petani. Dengan berbagai keunggulan tersebut, tanaman padi menjadi komoditas yang sangat potensial untuk dikembangkan. Oleh karena itu, pemahaman mengenai budidaya jagung yang baik dan benar sangat diperlukan agar produksi dapat meningkat dan kesejahteraan petani dapat terwujud. Pemupukan tanaman jagung berhubungan erat dengan kebutuhan unsur hara yang tinggi untuk mendukung pertumbuhan dan hasil produksi. Tanaman jagung termasuk tanaman yang responsif terhadap pemupukan karena pertumbuhannya yang cepat serta kebutuhan nutrisi yang besar, terutama unsur hara makro seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Unsur-unsur tersebut berperan penting dalam pembentukan daun, batang, akar, serta perkembangan tonggol dan biji jagung. Namun,
Kondisi tanah yang digunakan untuk budidaya jagung seringkali mengalami penurunan kesuburan akibat penggunaan lahan secara terus-menerus tanpa diimbangi dengan pengembalian unsur hara. Hal ini menyebabkan ketersediaan nutrisi dalam tanah menjadi terbatas, sehingga pertumbuhan tanaman tidak optimal dan hasil panen menurun. Oleh karena itu, pemupukan menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan produktivitas tanaman jagung. Pemupukan bertujuan untuk menambah dan menggantikan unsur hara yang dibutuhkan tanaman agar dapat tumbuh dengan baik. Pemberian pupuk yang tepat, baik dari segi jenis, dosis, waktu, maupun cara aplikasi, akan sangat mempengaruhi efisiensi penyerapan hara oleh tanaman. Jika dilakukan dengan benar, pemupukan dapat meningkatkan pertumbuhan vegetatif, mempercepat pembungaan, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen. Selain itu, pemupukan juga memperhatikan keseimbangan antara pupuk kimia dan pupuk organik. Penggunaan pupuk organik dapat membantu memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan aktivitas mikroorganisme, sementara pupuk kimia berfungsi menyediakan unsur hara secara cepat. Kombinasi keduanya diharapkan mampu menciptakan sistem budidaya jagung yang berkelanjutan. Dengan demikian, pemupukan yang tepat merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam budidaya tanaman jagung, sehingga perlu dipahami akan diterapkan secara baik oleh petani untuk mencapai hasil yang optimal. Dalam pemupukan tanaman jagung merupakan salah satu aspek penting dalam budidaya yang sangat menentukan keberhasilan produksi. Karena tanaman jagung dikenal sebagai tanaman yang memiliki kebutuhan unsur hara yang cukup tinggi. Dalam proses pertumbuhannya, jagung membutuhkan ketersediaan nutrisi yang cukup dan seimbang untuk mendukung perkembangan akar, batang, daun hingga pembentukan tongkol dan biji. Oleh karena itu, tujuan utama pemupukan adalah untuk menyediakan unsur hara esensial seperti nitrogen, fosfor, dan kalium dalam jumlah yang cukup agar tanaman dapat tumbuh secara optimal. Nitrogen berfungsi dalam merangsang pertumbuhan vegetatif, terutama pembentukan daun yang berperan dalam proses fotosintesis. Fosfor sangat penting dalam perkembangan akar serta mempercepat pembungaan dan pematangan biji. Sedangkan kalium berperan dalam memperkuat jaringan tanaman, meningkatkan ketahanan terhadap cekaman lingkungan, serta memperbaiki kualitas hasil panen. Selain itu, pemupukan juga bertujuan untuk menggantikan unsur hara yang telah diserap tanaman dan hilang dari tanah akibat panen, erosi, dan pencucian oleh air hujan. Manfaat pemupukan pada tanaman jagung sangat luas. Tidak hanya berdampak pada peningkatan hasil panen, tetapi juga pada kondisi tanah dan keberlanjutan usaha tani. Dengan pemupukan yang tepat, tanaman jagung dapat tumbuh lebih cepat, seragam, dan memiliki vigor yang baik sehingga mampu bersaing dengan gulma. Pemupukan juga dapat meningkatkan jumlah dan ukuran tongkol, memperbaiki kualitas biji, serta meningkatkan produktivitas persatuan luas lahan. Selain itu, tanaman yang mendapatkan nutrisi cukup cenderung lebih tahan terhadap serangan hama dan penyakit, karena memiliki sistem pertahanan yang lebih kuat. Dari sisi tanah, penggunaan pupuk, terutama pupuk organik, dapat memperbaiki struktur tanah menjadi lebih gembur, meningkatkan kapasitas tukar kation, serta meningkatkan kemampuan tanah dalam menahan air. Hal ini sangat penting terutama pada lahan yang telah lama diusahakan secara intensif, di mana kesuburan tanah cenderung menurun. Jenis pupuk yang digunakan dalam budidaya tanaman jagung umumnya terdiri dari pupuk organik dan pupuk anorganik yang saling melengkapi. Pupuk organik seperti pupuk kandang, kompos, dan pupuk hijau berperan dalam memperbaiki sifat fisik, kimia, biologis tanah. Pupuk ini mengandung unsur hara dalam jumlah relatif kecil
namun sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem tanah. Di sisi lain, pupuk anorganik atau pupuk kimia seperti urea, SP36, KCl, dan pupuk majemuk NPK digunakan untuk memenuhi kebutuhan unsur hara secara cepat dan spesifik sesuai kebutuhan tanaman. Urea sebagai nitrogen sangat penting pada fase pertumbuhan awal. SP36 sebagai sumber fosfor membantu perkembangan akar dan pembentukan bunga. Sedangkan KCl sebagai sumber kalium berperan dalam pembentukan biji, meningkatkan ketahanan tanaman. Penggunaan pupuk majemuk seperti NPK juga sering dilakukan karena lebih praktis dan mengandung beberapa unsur sekaligus. Kombinasi antara pupuk organik dan anorganik sangat dianjurkan agar hasil diperoleh optimal sekaligus menjaga kesuburan tanah dalam jangka panjang. Dosis pemupukan tanaman jagung harus diperhatikan secara cermat karena sangat berpengaruh terhadap efisiensi dan hasil produksi. Secara umum, dosis pupuk yang dianjurkan berkisar antara 5-10 ton pupuk kandang per hektar sebagai pupuk dasar. Kemudian, pupuk anorganik berupa urea sebanyak 200-300 kg per hektar. SP36 sebanyak 100-150 kg per hektar dan KCl sekitar 50-100 kg per hektar. Dosis ini dapat disesuaikan dengan kondisi kesuburan tanah, varietas jagung yang digunakan, serta kondisi lingkungan setempat. Jika dihitung dalam skala pertanaman, maka kebutuhan pupuk berkisar sekitar 5-7 gram urea, 2-3 gram SP36 dan 1-2 gram KCl per tanaman. Penggunaan dosis yang tepat sangat penting karena kekurangan unsur hara dapat menyebabkan pertumbuhan terhambat, sedangkan kelebihan pupuk dapat menyebabkan keracunan tanaman, pemborosan biaya, serta pencemaran lingkungan. Waktu pemupukan juga menjadi faktor penting yang harus diperhatikan agar penyerapan unsur hara oleh tanaman dapat berlangsung secara optimal. Pemupukan pada tanaman jagung umumnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan fase pertumbuhan tanaman. Pemupukan dasar dilakukan sebelum atau saat tanam dengan memberikan pupuk organik dan sebagian pupuk anorganik seperti SP36 dan KCl untuk mendukung pertumbuhan awal dan perkembangan akar. Pemupukan susulan pertama dilakukan pada umur 7-14 hari setelah tanam, dengan pemberian sebagian pupuk urea untuk merangsang pertumbuhan vegetatif. Selanjutnya, pemupukan susulan kedua dilakukan pada umur 25-35 hari setelah tanam, dengan memberikan sisa pupuk urea guna mendukung pembentukan tongkol dan pengisian biji. Pembagian waktu pemupukan ini bertujuan agar unsur hara tersedia sesuai kebutuhan tanaman pada setiap fase pertumbuhannya, sehingga tidak terjadi kehilangan hara yang berlebihan. Cara aplikasi pemupukan pada tanaman jagung juga sangat menentukan efektivitas penggunaan pupuk. Salah satu cara yang umum digunakan adalah metode larikan, yaitu membuat alur atau parit kecil di samping tanaman. Kemudian pupuk dimasukkan ke dalam alur tersebut dan ditutup kembali dengan tanah. Cara ini dianggap lebih efisien karena pupuk berada dekat dengan perakaran tanaman dan mengurangi kehilangan akibat penguapan atau pencucian. Selain itu, pemupukan juga dapat dilakukan dengan cara tugal, yaitu dengan membuat lubang kecil di dekat tanaman, kemudian memasukkan pupuk ke dalamnya. Metode ini biasanya digunakan untuk pemupukan susulan. Cara lain yang sering digunakan adalah metode sebar, terutama untuk pupuk organik, yaitu menebarkan pupuk secara merata di permukaan tanah sebelum pengolahan lahan. Selain itu terdapat juga metode kocor, yaitu melarutkan pupuk dalam air dan menyiramkannya ke tanaman, yang biasanya digunakan untuk pupuk cair atau tambahan nutrisi tertentu. Dalam pelaksanaannya,
Pemupukan tanaman jagung harus memperhatikan prinsip 4T, yaitu tepat jenis, tepat dosis, tepat waktu, dan tepat cara. Selain itu, kondisi lingkungan seperti curah hujan, kelembapan tanah, dan suhu juga perlu diperhatikan karena dapat mempengaruhi efektivitas pemupukan. Pemupukan sebaiknya dilakukan saat kondisi tanah dalam keadaan lembab agar unsur hara mudah diserap oleh tanaman, serta dihindari oleh hujan karena dapat menyebabkan pupuk tercuci. Dengan pengolahan pemupukan yang baik dan terencana, tanaman jagung dapat tumbuh secara optimal, menghasilkan produksi yang tinggi, serta menjaga kesuburan tanah untuk keberlanjutan usaha tani di masa yang akan datang. Mari kita lihat cara pemupukan jagung. Nah, jadi setelah kita pertama-tama membuat lubang di sini. Sini. Jaraknya antara 5 cm 5 jari, Pak. 5 jari ya, maaf 5 jari dari jagung, dari tanaman jagung. Kita buat sekitaran 3 cm ya, Pak? Dalamnya 3 3 cm ya? cm. Ya, 3 cm. Kita buat seperti ini. Oke, oh iya. Lalu kita ambil pupuknya dan Ini pupuk apa ini, Pak? ini pupuknya pupuk NPK Konka Plus yang warna merah. Ya, dan nutrisinya 15. Apa mau tanya nih, itu untuk memupuk jagung ini boleh pakai pupuk lain nggak selain ini? Boleh. Jenis apa itu, Pak? Yang penting itu mengandung nutrisi nitrogen, fosfat dan kalium. Iya. Seperti NPK Mutiara yang warna biru ataupun unsur-unsur yang ada nutrisi pada pupuk tersebut. Misalnya kita mau ngedalamin akar nih, pasti nitrogen. Ataupun mau ngebanyakin buah, banyakin fosfor seperti itu. Boleh langsung dilanjut, Pak. Nah, Lanjut, Pak. lanjut kita ambil pupuknya Seberapa sekitar banyak, Pak? 2 jari ya. 2 jari. Sini, jari. teman-teman. 3 jari. 3 jari aja lah. 3 3 jari. jari. Segini ya dosisnya. Segini ya dosisnya ya. Nah, tabur saja di sini. Tabur. Oh. Lalu sudah ini kita timbun lagi pupuknya. Timbun lagi. Tutup. Nah, pemupukan ini sebaiknya dilakukan sebelum sesudah sanitasi dan sebelum pembubunan. Jadi kita bersihin dulu nih rumputnya nih, supaya apa? Supaya tidak berebut dengan rumah. Setelah itu kita bumbun jagungnya seperti itu. Pembubunan. Seperti itu. Untuk jarak pemupukannya berapa hari nih, Pak? Ah, Minggu. ya, yang pasti itu biasanya itu jagung itu pemupukannya 3 kali ya. 3 kali. Dengan umur kan itu kisaran 90 hari ya. 90 hari. Yang pemupukan pertama itu di umur 14 hari setelah tanam. Oh, 2 minggu ya, Pak. 2 minggu. Dan dilanjut nanti pemupukan selanjutnya di umur 21 hari setelah tanam. Setelah dipupuk nih, kita harus ngapain lagi, Pak, supaya jagung kita tuh tumbuh subur? Tentunya ya tadi supaya akarnya itu tidak mudah roboh, kita lakukan pembubunan. Ayo. Ya baik teman-teman, jadi itu merupakan penjelasan singkat dari Bapak Aceng. Terima kasih banyak ya, Pak. Ya, terima kasih Bapak Aceng. Jadi semoga dari apa yang Bapak Aceng praktekkan tadi menjadi suatu ilmu dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum. Sekian pembahasan yang saya dapat sampaikan mengenai pemupukan tanaman kopi dan tanaman jagung. Kurang lebihnya mohon maaf.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.